Halo semua, hari ini kami dari kelas Bahasa KL akan menjelaskan cara untuk menghitung pajak penghasilan. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Emily, nomor absen 11. Saya Mabel, nomor absen 9. Rebecca absen 17. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini terdapat soal, Dr. Andes Nevan adalah seorang PNS yang sudah menikah dan memiliki 4 anak. Gaji pokoknya pada bulan Januari 2021 sejumlah 20 juta per bulan. Dalam kurung asumsi Januari sampai Desember 2021 bekerja penuh. Langsung saja kita masuk ke perhitungan pajak untuk Dr. Andes Nevan. Langsung saja kita masukkan gaji pokok sebanyak 20 juta. Dan karena di sini dia tidak mendapatkan tunjangan dari perusahaan, jadi kita tidak usah menghitung tunjangannya dan langsung saja masuk ke pengurangan bruto. Yang pertama ada biaya jabatan sebanyak 5% dikali dengan gaji pokoknya 20 juta sama dengan 1 juta. Lalu di sini ada iuran pensiun sebanyak 4,75% dikali dengan 20 juta sama dengan 950.000. Nah, kedua hasil tadi ditambah menjadi 1.950.000 dan hasil ini mengurangi gaji pokok tadi jadi 20 juta dikurang dengan 1.950.000 sama dengan 18.050.000. Nah, 18.050.000 ini adalah penghasilan netonya per bulan. Lalu untuk menghitung penghasilan setahun, 18.050.000 tadi dikali dengan 12, di mana 12 ini adalah 12 bulan setahun dan hasilnya adalah 216.600.000. Lalu kita menghitung PTKP-nya. Yang pertama ada wajib pajak sebanyak 54 juta, yang kedua ada status kawin sebanyak 4.500.000, dan yang ketiga ada tanggungan 4 anak sebanyak 13.500.000. Nah, lalu semuanya tadi itu ditambah dan hasilnya menjadi 72 juta. 72 juta ini mengurangi penghasilan setahunnya menjadi 216.600.000 dikurang dengan 72 juta, hasilnya menjadi 144 juta. Dan 144 jutanya ini adalah PKP-nya. Lalu kemudian kita menghitung tarif PKP, jadi di sini ada 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. Lalu selanjutnya 144.000 dikurang 50.000 berarti ada sisa 94 juta. Jadi kita mengalihkan 15% dikali dengan 94 juta hasilnya 14.100.000. Nah, lalu 2.500.000 ini ditambah dengan 14.100.000 sama dengan menjadi PPh pasal 21 tahun yaitu 16.600.000. Dan untuk menghitung PPh pasal 21 sebulannya, berarti 16.600.000 tadi dibagi dengan 12, yang dimana 12 ini adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Dan hasilnya adalah 1.383.333,33. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dr. Andes Rehan, seorang PNS, pada bulan Januari 2022 memiliki gaji pokok 15 juta per bulan. Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,75%. Status kawin dengan 5 anak, asumsi Januari sampai dengan Desember 2022 bekerja penuh. Perhitungan pajak untuk Dr. Andes Rehan yaitu kita memasukkan gaji pokok 15 juta, lalu tunjangan fungsional 3 juta, tunjangan istri didapat dari gaji pokok dikali 10% sama dengan 1.500.000, tunjangan anak 15 juta dikali 2% sama dengan 300.000. Lalu semuanya dijumlah menjadi 19.800.000. Selanjutnya kita akan menghitung pengurangan bruto. Biaya jabatan 5% dikali 19.800.000 sama dengan 990.000. Iuran pensiun 4,75% dikali 19.800 sama dengan 940.500. Lalu dijumlah menjadi 1.930.500. Jumlah tersebut mengurangi gaji pokok
yang dijumlah dengan tunjangan. Lalu menjadi 17.869.500. Dan hasil tersebut yaitu penghasilan neto per bulan. Penghasilan setahun didapat dari 17.869.500 dikali 12 sama dengan 214.434.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP. Kita memasukkan wajib pajak 54 juta, status kawin 4.500.000, dan tanggungan 3 anak yaitu 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000. Lalu dijumlah semuanya menjadi 72 juta dan penghasilan setahun dikurang jumlah tersebut sama dengan 142.434.000. Dan hasil tersebut merupakan PKP. Selanjutnya kita akan menghitung tarif PKP, yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, lalu 15 juta dikali 92.434.000 sama dengan 13.865.100. Lalu dijumlah menjadi 16.365.100. Dan jumlah tersebut merupakan PPh pasal 21 setahun. Untuk PPh pasal 21 sebulan, 16.365.100 dibagi 12 sama dengan 1.363.758,33. Lalu soal yang terakhir, Dr. Randus Adi, seorang PNS, pada bulan Maret 2002 memiliki gaji pokok 25 juta. Lalu tunjangan anak 2% per anak. Tunjangan fungsional 3 juta, tunjangan struktural 2 juta, iuran pensiun 4,75%. Status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2022 bekerja penuh. Lalu perhitungan pajak untuk Dr. Randus Adi. Gaji pokok sebesar 20 juta, tunjangan fungsional sebesar 3 juta, tunjangan struktural sebesar 2 juta, lalu tunjangan anak 25 juta dikali 2%, yaitu 500, dan totalnya 25.500. Lalu untuk pengurangan bruto, biaya jabatan sebesar 5% dikali 25.500, yaitu hasilnya 1.275.000. Lalu iuran pensiun 4,75% dikali 25.500, yaitu hasilnya 1.211.250. Lalu kedua itu dijumlahkan hasilnya sebesar 2.486.250. Lalu itu dikurangkan dengan total yang di atas, jadinya 23.013.750. Lalu penghasilan neto per bulan. Penghasilan setahun sebesar 23.013.750 dikali 12, yaitu bulannya, sebulan yang ada dalam 1 tahun, yaitu hasilnya 276.165.000. Untuk PTKP, wajib pajak sebesar 54 juta, status kawin sebesar 4.500.000, dan tanggungan 2 anak yaitu 9 juta. Semua itu kita jumlahkan dan hasilnya 67.500. Lalu 67.500 kita kurangkan dengan 276.165 dan hasilnya 2.865.000. Lalu untuk PKP, tarif PKP
5% dikali 50 juta, yang hasilnya 2.500.000, dan 15% dikali 100 juta 58 juta 665, yaitu hasilnya 23.799.750. Lalu untuk PPh pasal 21 setahun itu 26.299.750. Dan untuk PPh pasal 21 dan dalam sebulan 26.249.750 dibagi 12, yaitu bulan yang ada dalam 1 tahun, yang hasilnya 2.191.064.83. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.